Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bunda harap kalian selalu dalam keselamatan dan kesehatan selalu. Meskipun saat ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung di sekolah, tapi Bunda harap kalian dapat memperhatikan apa yang Bapak Ibu Guru sampaikan. Biar apa? Biar kalian rajin, ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang Ibu sampaikan pada hari ini menjadi barokah untuk kalian semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kemarin kan kita udah belajar bagaimana pola bilangan. Dan apa sih Bu pola bilangan itu? Nah, kalau kalian masih ingat, sekarang akan Ibu jelaskan apa saja bentuk pola bilangan atau ragam pola bilangan. Yang pertama ada pola bilangan ganjil. Nah, jadi waktu kalian SD kan kalian pernah belajar bilangan ganjil itu apa saja. Ayo siapa yang tahu? Bilangan ganjil itu ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Itu akan membentuk suatu pola. Nah, di sini pola-polanya bagaimana? Di sini ada objek segitiga dan lingkaran. Segitiga ini pada pola ke-1 jumlahnya berapa? 1. Pada pola kedua jumlahnya ada 3. Nah, ini loh ada 1, 3. Di sini ada 5. Di sini ada 7. Sama juga yang lingkaran 1, 3, 5, dan 7. Bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2 sehingga diperoleh untuk mencari bilangan ke n dengan menggunakan rumus 2n-1. Oke, kita lanjut. Nah, kalau bilangan ganjil pasangannya adalah bilangan genap. Di sini ada susunan pola. Yang pertama, pola persegi ada berapa? Ada 2. Pola keduanya ada 4. Pola ketiganya ada 6. Pola keempatnya ada 8. Nah, ini membentuk suatu susunan, yaitu bilangan genap. Apa itu bilangan genap? Bilangan genap adalah jumlahnya habis dibagi 2. Berarti untuk mencari bilangan ke n-nya dengan rumus 2n. Diingat-ingat ya, jangan lupa nanti dicatat. Nah, sekarang contoh soalnya bagaimana, Bu? Nomor 1, suku ke-20 dari pola bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Nomor 2, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar bola, susunan bola. Bola pertama, pola kedua, pola ketiga, dan pola keempat. Ini 3, ini 2, ini 1. Coba perhatikan pola gambar bola di atas. Maka susunan pola ke-12 adalah titik-titik. Kita kerjakan. Nah, tadi kan yang ditanyakan suku ke-20. Karena, kita kembali ke soal. Karena ini termasuk pola bilangan ganjil. Nah, kamu ingat-ingat ya, ini kan pola bilangan ganjil. Maka kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan 2n-1. Kita substitusikan n-nya sama dengan 20. Berarti U20 sama dengan 2 kali 20 dikurangi 1. Berapa? 2 kali 20? 40 dikurangi 1, 31.
sehingga terlihat susunan pola bilangan itu membentuk pola bilangan genap. Dengan menggunakan rumus UN sama dengan 2N, kita substitusikan. U12 sama dengan 2 kali 12. Jadi suku ke-12-nya adalah 24. Nah, yang ketiga, ada pola bilangan persegi. Di sini ada kartu. Ya, ada 4 jenis susunan atau 4 jenis pola. Pola pertama ini berjumlah 1 kartu. Pola kedua berjumlah 4 kartu. Pola ketiga berjumlah 9 kartu. Dan pola keempat berjumlah 16 kartu. Kartu-kartu ini membentuk sebuah pola bangun datar. Apa? Pola bangun datar persegi. Nah, jadi kalau kita masukkan atau kita tuliskan suku ke-1-nya, ini maaf ya, suku ke-1-nya sama dengan 1. Suku ke-1-nya sama dengan 1. 1 itu sama dengan 1 pangkat 2. Suku kedua ada berapa? Oh, 4 kartu. Berarti sama dengan 2 pangkat 2. Suku ketiganya ada berapa? 9. Berarti sama dengan 3 pangkat 2. Suku keempatnya berapa? Oh, 16. Jadi kita dapat tuliskan menjadi 4 pangkat 2. Nah, ini kalau misalkan gambarnya tadi dibuang ya. Jadi kita bisa menuliskan pada gambar di atas banyak persegi kecil yang diarsir dan tidak diarsir pada setiap suku. Dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. Di sini kan cuma punya 1, berarti cuma 1 kartu. Yang pola kedua ada 4 kartu, yang diarsir kan 1. Berarti 1 tambah 3. Ini kan 1, 2, 3. Jadi 4 kartu. Suku ketiganya yang diarsir ada berapa? 1 ditambah 3 ditambah 5. Berarti totalnya ada 9 kartu. Yang keempat ada 1, 3, 5, dan 7. Berarti totalnya ada 16. Sehingga kalau kita masukkan atau substitusikan ke dalam tabel, maka akan membentuk suatu rumus atau suatu pola, yaitu menjadi N kuadrat. Jadi rumus suku atau pola ke N pada pola bilangan persegi adalah Pn sama dengan N kali N sama dengan N kuadrat. Ini yang harus dihafalkan dan dipahami. Nah, ini contohnya. Pada pola bilangan persegi, tentukan suku ke-18 dengan menggunakan rumus. Jadi di sini ada suku, kita harus mencari rumus suku ke-18 dengan menggunakan rumus pola bilangan persegi. Nah, masih ingat kan pola bilangan persegi apa? N kuadrat. Ini simbolnya pakai PN ya. Nah, jadi suku ke-18 adalah P18 sama dengan 18 kuadrat. N-nya diganti 18. Sama dengan 18 kuadrat berapa? 324. Yang kedua, tentukan jumlah 25 bilangan ganjil yang pertama. Ingat kan kemarin tadi bilangan ganjil itu apa saja? Nah, kalau misalkan kita jabarkan, nanti dapat diperoleh seperti ini. Kalau kita jabarkan. Nah, karena kita sudah mengetahui rumusnya, yaitu N kuadrat, berarti tinggal kita substitusikan. Berarti 25 pangkat 2 sama dengan 625.
5. Sekarang kita lanjut persegi panjang. Persegi panjang itu gimana sih bentuknya? Jadi susunannya itu membentuk persegi panjang. Nah, ini kan bangun persegi panjang. Kalau tadi kan persegi, jadi polanya membentuk persegi. Rumus suku ke N pada pola bilangan persegi panjang adalah Rn sama dengan N dalam kurung atau dikali N plus 1. Ya. Contohnya gimana sih, Bu? Tenang, kita coba ke contoh soal. Pada pola bilangan persegi panjang, tentukan suku ke-14 dengan menggunakan rumus. Yang nomor 2, tentukan jumlah bilangan 2 ditambah 4 tambah 6 tambah 8 sampai 22 suku. Ingat rumusnya pola bilangan persegi panjang apa? Rn sama dengan N kali dalam kurung N plus 1. Jadi rumus ke-14-nya adalah kita substitusikan sama dengan R14 sama dengan 14 dikali 14 ditambah 1. N-nya diganti 14 sama dengan 14 dikali 15 sama dengan 210. Nah, kalau misalkan yang diketahui itu berapa sukunya, ini kan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sampai N suku. Karena ini yang diketahui sampai 22 suku, berarti N-nya sama dengan 22. Kita substitusikan rumus persegi panjang. 22 dikali dalam kurung 22 ditambah 1, N-nya diganti 22 sama dengan 22 kali 23 506. Jadi jumlah bilangan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sampai 22 suku adalah 506. Sekarang yang kelima, pola bilangan segitiga. Nah, kalian bisa lihat kan di sini ada gambarnya apa? Pola ini membentuk bangun segitiga. Kelewatan. Di sini ada pola bilangan segitiga. Di sini juga sama, pola keduanya bentuknya segitiga. Nah, ini kan segitiga bentuknya. Nah, ini bentuknya segitiga. Kalau kita satukan menjadi satu, nah jadinya seperti ini. Menjadi pola apa? Pola bilangan persegi panjang. Sehingga karena ini setengah dari pola bilangan persegi panjang, dapat kita tuliskan rumusnya menjadi Tn sama dengan setengah N dikali N plus 1. Contoh, tentukan suku pola ke-12 pada pola bilangan segitiga. Kita substitusikan ke dalam rumusnya, yaitu Tn sama dengan setengah N dikali N plus 1. Nah, karena suku ke-12 berarti N-nya diganti 12. Setengah kali 12 dikali 12 tambah 1. Ini tinggal dicoret ya. 12 dibagi 2 berapa? 6. 12 ditambah 1 13. Berarti 6 kali 13 sama dengan 78. Jadi suku ke-12 pada pola bilangan segitiga adalah